Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa lagi. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang banyak, umur yang panjang pada kita semua. Teman-teman, hari ini kita lanjutkan kuliah pendidikan inklusi. Mohon maaf, ini saya isi melalui rekaman. Nah, nanti saya ada acara mau ke Solo dan Jogja ya. Nanti sore berangkat. Kemarin kita belajar apa ya? Guna daksa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang multiple intelligence. Ya. Jadi setiap kita, setiap individu itu memiliki kemampuan yang banyak sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kita mampu menggali potensi-potensi itu, menggali bakat itu, sehingga menjadi suatu kemampuan yang lebih pada setiap individu. Nah, baik, akan saya share materinya. Kenapa ini? Tidak bisa. Open share. Oke. Sudah ada yang pernah menerima materi seperti ini? Ya. Multiple intelligence atau kecerdasan majmuk. Jadi setiap kita memiliki, setiap individu memiliki multiple intelligence. Ya. Apa itu multiple intelligence? Apa itu kecerdasan? Yaitu suatu, ini menurut Howard Gardner, ya, suatu kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang mempunyai nilai budaya. Jadi kecerdasan itu adalah kemampuan menganalisis satu persoalan, kemudian dipecahkan, dicarikan solusi. Dengan apa? Dengan menciptakan produk yang mampu atau mempunyai nilai budaya. Nah, menurut Howard Gardner, ya, setiap individu itu memiliki 8 jenis kecerdasan. Satu luar biasa ya. Jadi setiap kita memiliki kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ada 8 jenis. Apa saja? Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Linguistik itu apa? Bahasa ya. Kemudian kecerdasan matematis, kecerdasan berpikir logis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinetis jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, dan naturalis.
Nah, kita akan lihat satu-satu. Linguistik itu apa? Yaitu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun secara tertulis. Contohnya apa? Bisa membaca berita, mendongeng, berbicara, orator, editor, ya, wartawan, ya, merangkai kata-kata menjadi sebuah berita dan sebagainya. Itu adalah kecerdasan linguistik. Ya, tanpa kita sadari, setiap hari-hari kita menggunakan kecerdasan linguistik ini dalam hal komunikasi kepada siapapun, kepada anak, kepada keluarga, dalam bekerja, ya. Kecerdasan linguistik ini sudah kita gunakan. Yang kedua adalah kecerdasan matematis atau logis, ya. Kemampuan mengolah angka dan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik. Ya. Contohnya adalah pengolahan data, ahli matematika, statistik, peneliti, ahli logika, programmer, dan sebagainya. Itu adalah kecerdasan logis. Ya. Kalau di sini contohnya terlalu ini, ahli matematika. Ya. Tapi kita tiap hari, ya, bisa tambah-tambahan. Contohnya apa? Kita menggunakan belanja pakai uang. Ini pakai uang, punya uang 100.000, dibelanjakan 50.000, tinggal berapa? Itu adalah kecerdasan matematis dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya kecerdasan itu sudah kita miliki, sudah kita gunakan dengan maksimal. Tapi memang beda kalau itu ahli misalnya matematika, statistik, ya, ahli logika, ahli programmer, ya kan. Itu memang butuh pelatihan, ya, butuh pelatihan, butuh pembelajaran sehingga ilmunya terasah dan berkembang. Ya, kalau kita kan paling hitungnya utang, utang piro dibayar piro, kok dilarang. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial itu apa? Kecerdasan adalah kemampuan mempersepsi dunia spasial atau visual secara akurat. Perancang, cipta, penemu, pemburu, pemandu, dan sebagainya. Contoh misalnya, ketika kita ingin misalnya menggambar, ketika kita ingin menggambar ikan, maka di dalam benak pikiran kita itu sudah ada gambaran ikan yang mau kita gambar. Kita mau menggambar mobil, kita mau buat rumah, padahal rumah itu belum ada, tapi di dalam benak kita, dalam pikiran kita itu sudah muncul. Oh, nanti rumah saya begini, pintunya begini, ruang tamu begini, kamar tamu begini, kamar keluarga begini, ada musola, ada dapur, dan sebagainya. Itu adalah kecerdasan spasial. Nah, kalau ini kemudian ini dilatih, maka akan menjadi apa? Menjadi orang teknik sipil, sebagainya. Selanjutnya adalah kecerdasan kinestatis atau kecerdasan jasmani. Ya, ini biasanya dimiliki oleh mereka yang punya bakat dan dilatih secara terus-menerus. Kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Ya, ada penari, pengukir, ahli bedah, penata, atlet, mekanik, aktor, dan lain sebagainya. Ya, contohnya misalnya pemain bola. Nah, kalau misalnya kita punya anak kecil, ya itu dilatih main bola. Oh, ternyata dia senang. Nah, kemudian kita latih, kita sekolahkan,
terus ya kan sampai besar, maka dia akan terlatih ya, sehingga ini dia mampu menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaannya sehingga menjadi maksimal, menjadi atletis. Kalau pemain bola yang menjadi pemain bola profesional, pemain bulu tangkis profesional misalnya. Nah, itu perlu latihan ya, perlu pengkondisian tertentu sehingga bakatnya bisa berkembang. Selanjutnya adalah kecerdasan musikal, yaitu kemampuan menangani berbagai bentuk musik dengan cara apa? Dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan. Jadi musik itu ya bakat, kemudian ya dilatih secara terus-menerus. Kalau kita kan biasanya suka penikmat. Nek kon nyanyi ngalor ngidul malah kaya apa diesel amoh. Ya. Jadi kemampuan untuk berbentuk musik ini tentu kalau dilatih secara terus-menerus ya akan menjadi musisi, akan menjadi komposer, akan menjadi penyanyi kalau itu didukung dengan suara yang bagus. Ya. Selanjutnya kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Jadi kita interpersonal itu bagaimana kita membaca suasana hati orang lain, kita tahu, kemudian kita mencoba bisa mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi bagaimana dia ikut dengan ide-ide kita. Kan kita dari gestur tubuh, wajah, orang senang, orang sedih, itu kan bisa kelihatan ya. Jadi biasanya ini dimiliki oleh seorang negosiator, pekerja sosial, entertainer. Ini akan melatih dia bagaimana kita, misalnya ketika orang sedih, bagaimana kita ikut sedih, kemudian membawa mereka menjadi gembira. Ini yang langka ya, jadi bisa dilatih, bisa memenuhi standar itu. Kalau teman-teman ketemu dengan seorang sales itu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ya, kalau diasah terus. Misalnya ada seorang sales nih, jual sebuah produk, ya, sepatu atau pakaian. Lebih baik kalau teman-teman tidak mau beli, tolak saja. Kenapa? Karena dikasih peluang, dia akan ngomong banyak ngalor ngidul, akhirnya kita tertarik, akhirnya beli, padahal kita tidak butuh. Nah, jadi triknya. Jadi sales itu ono yang dibicarakan, kemudian nah kemampuan itu ya kan akan bisa dikuasai manakala itu dilatih, dipraktekkan dari satu ke waktu, kedua, ketiga, sehingga bisa kemampuan interpersonal ini bisa berkembang. Lanjut adalah kecerdasan intrapersonal. Kalau tadi kan interpersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berpahaman berdasarkan pemahaman tersebut. Contohnya siapa? Filosof. Filosof ini kerjanya mek omong. Nah, tapi kemudian diikuti oleh orang banyak. Peneliti mandiri, psikolog, ada juga ya perenung. Teman-teman kalau menengahi merenungi nasib bisanya kalau kita ya. Jadi
Jadi kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan kemampuan tersebut akan melahirkan satu pemikiran. Nah, pemikiran itu ketika dituangkan ke publik, ditulis dalam bentuk buku dan lain sebagainya akan menjadi hasil satu pemikiran atau penelitian. Kemudian selanjutnya adalah kecerdasan naturalis, yaitu keahlian mengenali dan mengkategorisasikan spesies flora fauna di lingkungan sekitar. Jadi teman-teman, ada beberapa anak atau orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan mengenali dan mengkategorikan baik itu flora, fauna di lingkungan sekitar. Ya, kalau kita biasanya yang paling aja ya, paling bagus, paling menarik, itu bisa kita ingat. Nah, selebihnya yang biasa-biasa saja ya lupa. Nah, akhirnya akan menjadi ahli biologi, penjaga hutan, dokter hewan, hortikultur, dan sebagainya. Ya maaf, ada anaknya serial. Oke, kita lanjut. Setelah kecerdasan naturalis adalah kecerdasan eksistensial. Apa itu eksistensial? Setiap individu memiliki kedelapan kecerdasan. Setiap individu pada umumnya memiliki satu atau lebih kecerdasan yang menonjol dalam dirinya. Semua kecerdasan bekerja sama secara unik dalam mengolah dan memproduksi kembali informasi yang dibutuhkan. Banyak cara menjadi cerdas dari setiap kategori. Intinya bahwa pendidikan multiple agency adalah pendidikan intelijensi multiple intelligence adalah upaya menghargai individu sebagai pribadi yang unik, di mana satu dan yang lainnya berbeda dalam minat dan kecerdasannya. Bagaimana menerapkannya adalah mengelola perbedaan individu sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki. Konsekuensinya adalah perubahan dalam strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai setiap kompetensi yang telah ditentukan. Kenapa? Karena masing-masing memiliki kemampuan, intelijensi yang berbeda. Strategi pembelajaran multiple intelligence itu bagaimana? Yaitu upaya mengoptimalkan semua kecerdasan yang dimiliki siswa untuk mencapai kompetensi tertentu yang terdapat di dalam kurikulum. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah memberdayakan semua jenis kecerdasan. Yang kedua, mengoptimalkan capaian mata pelajaran tertentu berdasarkan kecerdasan yang menonjol. Yang selanjutnya adalah mengoptimalkan semua kecerdasan MI yang dimiliki siswa, menjadikan setiap siswa sang juara pada bidang tertentu sesuai kecerdasan yang dimiliki. Sehingga kita lihat masing-masing anak, kalau dia punya bakat, bisa kita ajari, bisa kita gali, bisa kita latih, sehingga dalam satu kelas itu ya muncul banyak-banyak bakat. Ya, kelemahannya apa? Ya guru harus lebih banyak belajar, lebih banyak mendidik. Kenapa? Karena kemampuan dan bakatnya berbeda-beda. Mendorong guru melakukan inovasi terus-menerus dalam cara mengajar. Nah, ini yang kadang-kadang berat kita lakukan. Guru ngajari ya panggah ngono ae ya kan, tanpa inovasi
Nah, apalagi sekarang kena corona. Tapi alhamdulillah ya, kita lihat karena corona ini banyak berkembang model-model pembelajaran yang itu bisa kita ikuti juga. Menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau menyenangkan itu kemudian akan bakat akan muncul dengan baik. Esensi teori pendidikan kecerdasan menghormati keunikan setiap orang, adanya berbagai variasi cara belajar, tersedianya jumlah model penilaian, dan cara yang hampir terbatas untuk mengaktualisasikan diri. Oke, itu teman-teman. Nah, kemampuan multiple intelligence ini harus dimiliki untuk apa? Ya, untuk menghadapi siswa-siswa atau anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Nah, jadi kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu sama, mereka punya 8 kecerdasan ini. Kan tetapi paling tidak dicari kecerdasan mana yang menonjol, itu yang digali kemudian dikembangkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, itu teman-teman, silahkan nanti dipelajari, kemudian kalau ada pertanyaan disampaikan. Minggu depan kita ujian tengah semester ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan selalu. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.